Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bansos COVID-19 terkendala pada proses penyaluran. Apa saja kendala dan hambatan yang menyebabkan penyaluran bansos lambat? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Fact Check oleh Valencia Melvinci. Silakan Valen. Terima kasih Vera. Pemirsa, bantuan sosial COVID-19 sejatinya diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19. Namun kenyataannya sepanjang 2021 ini ada saja ternyata yang mengalami hambatan kemudian menemukan kendala pada saat penyaluran bansos. Dan hal ini bisa kita lihat pada saat adanya pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Bu Risma. Kita lihat cuplikan Risma melakukan pengawasan dan apa yang terjadi di beberapa daerah yang dikunjungi oleh Risma untuk memantau bantuan sosial COVID-19. Tidak mungkin, karena begitu 3 bulan, uang itu hangus. Nggak mungkin, logikanya gimana? Dia tahu itu. Tolong kamu jangan macam-macam ya ngomongnya. Ayo kita buktikan. Bawa aku ke sana. Mana KPM yang ngomong gitu? Ayo kita ke sana. Dia kumpul di situ. BRI bagi di situ. Kalau perlu 2 kecamatan yang terdekat dikumpulkan supaya cepat, Pak. Karena kalau didistribusikan satu-satu, Pak, ini 3 bulan beneran, Pak. Kena blokir lagi. Kena blokir lagi. Ya. Siap. Saya nggak mau loh Pak, ini yang bikin jadi terus ada masalah, dia akhirnya nunjuk warung yang nggak kapabel yang itu, begitu akhirnya. Ya, nggak bisa. Bagaimana pemirsa, masih ingat 3 momen tersebut? Ternyata Bu Risma sempat marah-marah. Itu merupakan kejadian yang terjadi di Jember, di Pekanbaru, dan juga di Lumajang terkait dengan kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Kita lihat sebenarnya apa saja kasus yang ditemukan sampai menimbulkan penundaan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk masyarakat. Yang pertama, kita lihat di sini ada modus ataupun kasus yang ditemukan terkait dengan kartu kesejahteraan sosial atau KKS, bansos pangan non tunai atau BPNT, dan juga ATM dipegang oleh pekerja sosial ataupun ini disebut dengan penggelapan. Ini maksudnya yang seharusnya kartu itu dimiliki dan dipegang oleh pribadi yang bersangkutan sebagai penerima manfaat, kok malah dipegang oleh pekerja sosial. Ini menjadi satu kasus. Kemudian ada yang kedua, duplikasi data orang yang sudah meninggal dunia terkait dengan perbaharuan data yang belum kelar masalahnya. Yang ketiga, modus iuran atau pungli. Ditemukan di beberapa daerah ternyata ada yang meminta iuran. Macam-macam alasannya. Bisa dikatakan iuran ataupun pungutan liar ini dilakukan pada tingkat RT dan RW sampai dengan beragam alasan terkait dengan sudah ada izin yang diterima dari posko siaga. Ada pula yang menyatakan iuran untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada juga yang memotong jumlah bansos yang sudah ditetapkan. Misalnya yang ditemukan ternyata yang seharusnya diberikan dalam bentuk sembako Rp200.000 ternyata hanya disalurkan kurang dari Rp200.000. Kemudian ada monopoli pengadaan beras pada saat untuk mengadakan beras bantuan sosial ternyata dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang terakhir ada rekening keluarga penerima manfaat yang diblokir. Ini merupakan temuan dari Kementerian Sosial pada saat penyaluran bansos dilakukan. Misalnya, untuk rekening yang diblokir ini ditemukan per bulan Agustus 2021. Setidaknya ada 1.868 rekening yang diblokir di Jawa Tengah. Per 31 Agustus ada laporan ternyata rekening belum ada aktivitas sama sekali, bahkan belum aktif ataupun belum didistribusikan. Ini adalah kasus-kasus yang ditemukan yang menyebabkan penundaan penyaluran terjadi. Selanjutnya kita lihat lagi. Dalam temuan kasus-kasus ini dilakukan pada saat sidak dilakukan, sidak penyaluran bansos. Kita ambil beberapa contoh sidak yang dilakukan oleh Mensos. Yang pertama, sidak di Tuban, Jawa Timur. Risma memantau ternyata BPNT tidak disalurkan penuh. Yang seharusnya disalurkan 3 kali, ternyata hanya disalurkan 2 kali saja. 1 kalinya lagi kemana?
Kemudian sidak di Tangerang, Risma menerima aduan adanya pungutan liar penyaluran bansos. Dan ini ternyata dikonfirmasi juga oleh Wali Kota Tangerang yang mengatakan ternyata sepanjang bulan Agustus saja sudah ada 82 aduan ataupun laporan terkait dengan pungutan liar bansos diterima oleh pemerintah daerah. Selanjutnya sidak juga dilakukan di Pekalongan. Tidak berhenti sampai di sana. Risma menemukan paket sembako tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Yang harusnya disampaikan 200.000 malah diberikan di bawah 200.000 nominalnya. Selanjutnya ada sidak di Lumajang. Risma menemukan monopoli pengadaan beras. Yang terakhir sidak di Jember. Risma juga menemukan 8.000 bansos belum tersalurkan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Mensos marah-marah dan kemudian viral di media sosial. Bahkan pemirsa, di Malang ini juga ada dugaan yang saat ini sedang diusut oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dengan adanya penyelewengan ataupun tidak tersalurkannya dana bantuan sosial secara tepat guna pada masyarakat. Selanjutnya kita lihat dari semua kasus ini seperti apa penanganannya. Saat ini sudah ada beberapa upaya yang disiapkan oleh pemerintah sebagai bentuk antisipasi. Yang pertama, Kemensos bekerja sama dengan Bareskrim dan juga dari Kejaksaan Agung, tentu untuk upaya penegakan hukum. Yang kedua, bahkan sudah ada tim khusus yang disiapkan untuk menangani perkara dugaan pemungutan liar di bansos yang terjadi di daerah. Yang ketiga, pidana untuk tersangka penyelewengan dana bansos. Nah, ini merupakan upaya-upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menangani kemungkinan penyelewengan yang mungkin terjadi. Kemudian seberapa komitmen pemerintah untuk melakukan hal-hal yang sudah disebutkan ini, kita simak berikut pernyataan yang disampaikan Risma pada saat melakukan kunjungan ke Lumajang. Dari Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri untuk ikut menangani. Jadi nanti data-data itu akan kita gunakan untuk dua. Satu, ngecek masalah administrasi, tentunya nanti kalau ada pidana juga, kalau itu menyangkut terhadap proses itu, maka juga akan melihat melihat administrasi yang ada di kami. Seperti itu kira-kira. Ya nanti kita lihat kalau memang ada kesalahan yang tersistematis, ya kita akan lakukan proses kode etik begitu ya. Nah, begitu pemirsa, ternyata komitmen ini disampaikan juga secara tegas oleh Risma sebelumnya terkait dengan pelanggaran yang mungkin terjadi baik secara individu ataupun pelanggaran yang sistematis. Untuk bantuan sosial mana saja, untuk seluruh bantuan sosial. Bantuan sosial Kemensos tahun 2021 ada beberapa, ada banyak. Namun yang dari tadi dibicarakan dan juga yang dipantau langsung oleh Risma ini adalah khususnya untuk bantuan sosial reguler baik PKH, BPNT dan juga ada bansos khusus yakni BST, bantuan sosial tunai selama 6 bulan yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan-bantuan lain seperti apa tentu juga sama pengawasan yang dilakukan. Nah, kemudian bagaimana jika seandainya kita menemukan adanya potensi pelanggaran ataupun penyelewengan? Kita bisa melakukan laporan. Ini bisa kita lihat di slide selanjutnya adalah jika menemukan adanya indikasi penyelewengan, Anda sebagai masyarakat tentu bisa berpartisipasi aktif, yakni dengan melakukan pelaporan langsung ke laman yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yakni di lapor.go.id/instansi/kementerian-sosial. Nantinya setiap laporan yang disampaikan dalam website ini ataupun dari laman resmi ini mudah-mudahan tentu bisa ditanggapi secara cepat oleh pemerintah. Dan pemirsa, dari seluruh yang sudah kita lihat, kita saksikan seperti apa Mensos marah-marah, kemudian seperti apa saja kasus-kasusnya, dan ada juga penanganan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan jajaran instansi lainnya. Dan sudah saatnya kita sebagai masyarakat berperan aktif jika menemukan adanya potensi pelanggaran, lakukan pelaporan sesuai dengan jalur yang sudah disiapkan. Demikian Fact Check hari ini. Vera, saya kembalikan ke Anda. Terima kasih Valencia Melvinsi atas paparan Anda.